Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Zafira Baktia dari kelas 10-1. Di sini saya akan membuat video remedial biologi tentang virus. Sejarah penemuan virus. Adolf Meyer, seorang ilmuwan asal Jerman pada tahun 1883. Meyer menemukan bintik-bintik berwarna kekuningan pada daun tembakau yang kemudian disebut penyakit mosaik dan dapat menular. Kesimpulannya yaitu penyebab penyakit mosaik yaitu mikroba yang berurutan lebih kecil dibandingkan bakteri. Kesimpulannya yaitu penyebab penyakit mosaik yaitu mikroba yang berukuran lebih kecil dibandingkan bakteri. Karakteristik virus. Nama virus berasal dari bahasa Latin yaitu kata virion yang berarti racun. Virus memiliki sifat antara benda hidup dan benda mati. Virus memiliki sifat antara benda hidup dan benda mati. Virus memiliki sifat benda mati karena mampu memperbanyak diri, sedangkan dianggap benda mati karena tidak mampu melakukan metabolisme. Virus memiliki satu jenis asam nukleat yaitu RNA dan DNA. Ukuran virus. Diameter terkecil virus saat ini adalah 17 nanometer dan diameter terbesarnya yaitu 1000 nanometer. Oleh karena itu, virus dapat diamati menggunakan mikroskop elektron dengan perbesaran minimal 30.000 kali. Nah, selanjutnya yaitu struktur virus. Struktur virus terbagi menjadi dua. Yang pertama, kapsid virus. Kapsid virus adalah satu satuan morfologi berulang yang disebut kapsomer. Kapsomer merupakan struktur protein terkecil yang menyusun kapsid. Yang kedua, asam nukleat. Penyusun tubuh virus bisa terdiri atas DNA atau RNA, namun tidak keduanya. DNA virus berbentuk linear maupun sirkular, rantai ganda, dan rantai tunggal. Bagian-bagian dari tubuh bakteriofag yaitu kepala, leher, dan ekor. Selanjutnya yaitu proses reproduksi virus. Nah, proses ini memiliki dua proses. Yang pertama, daur litik. Daur litik itu yang mematikan dan berselubung. Nah, tahapan-tahapan dari daur litik yaitu absorpsi, penetrasi, sintesis, perakitan, dan lisis. Contohnya yaitu seperti influenza dan COVID. Nah, selanjutnya yaitu daur lisogenik yang tidak mematikan dan tidak berselubung. Tahapan-tahapannya yaitu absorpsi, penetrasi, penggabungan, dan pembelahan. Contohnya seperti HIV dan herpes. Selanjutnya yaitu klasifikasi virus berdasarkan bentuk tubuh. Contohnya virus penyebab AIDS berbentuk bulat, virus rabies berbentuk oval, virus yang menyerang TMV berbentuk spiral. Yang kedua, klasifikasi virus berdasarkan struktur tubuh. Yang pertama, virus dengan nukleokapsid tanpa selubung. Nah, contohnya yaitu TMV. Yang kedua, virus dengan nukleokapsid diselubungi membran. Virus ini disebut dengan virus berselubung. Contohnya yaitu influenza dan virus herpes. Selanjutnya, klasifikasi virus berdasarkan jenis asam nukleat. Nah, ada virus DNA dan RNA. DNA itu lisogenik, RNA itu litik. Contoh virus DNA yaitu seperti herpes, bakteriofag, dan cacar. Kalau contoh virus RNA seperti influenza, rabies, pilek, dan lain-lain. Yang terakhir ada klasifikasi virus berdasarkan jenis inang. Ada virus bakteri seperti bakteriofag, virus hewan seperti rabies, virus tumbuhan seperti tungro, virus manusia seperti AIDS, COVID, herpes, HIV, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh virus yaitu influenza. Ini kayak gini ya, influenza. Cara virus menginfeksi sel inang. Virus influenza umumnya menginfeksi sel epitel pernapasan pada saluran napas, seperti hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Yang pertama ada pelekatan, yang kedua masuk dan pelepasan selubung, yang ketiga replikasi, yang keempat perakitan, dan yang terakhir pertunasan dan pelepasan. Nah, sekarang pengobatan dan pencegahan influenza. Pengobatan untuk influenza biasanya berfokus pada meredakan gejala, istirahat, cairan, pereda demam, atau nyeri. Karena sebagian besar kasus akan sembuh dengan sendirinya. Namun, untuk kasus parah atau pada kelompok berisiko dapat diberikan obat antiviral. Obat ini menargetkan proses spesifik virus. Contoh yang paling umum menargetkan enzim, seperti oseltamivir yang mencegah virus baru lepas dari sel inang sehingga menghentikan penyebaran infeksi. Obat ini paling efektif jika menghentikan penyebaran infeksi. Obat ini paling efektif jika diberikan dalam 48 jam pertama setelah timbulnya gejala. Nah, cara pencegahannya yaitu vaksinasi influenza tahunan. Ini adalah cara pencegahan yang paling efektif. Vaksin merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi terhadap virus.
Vaksin perlu diberikan setiap tahun karena virus influenza bermutasi dengan cepat, menyebabkan strain yang beredar berubah. Yang kedua, praktik kebersihan. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air, menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, menutup hidung dan mulut saat batuk dan bersin, menggunakan tisu atau siku, menghindari kontak dekat dengan orang yang sakit. Nah, akhirnya selesai juga. Cukup sekian. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.